Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Nadiem Makarim tampil ke publik memberi klarifikasi proyek pengadaan laptop Chromebook yang diusut oleh Kejaksaan Agung. Ya, Nadiem mengklaim proyek di eranya menjabat sebagai Mendikbudristek sudah sesuai dengan prosedur dan menggandeng pihak Kejaksaan Agung untuk pengawasan. Nadiem ini juga menepis adanya tudingan dirinya yang ikut terkait dalam kasus ini, pemirsa, dan juga ia menyampaikan hal ini tentunya kepada publik. Lalu bagaimana pembuktian penyidik kejaksaan? Nadiem Makarim muncul ke permukaan setelah orang-orang dekatnya kini terseret dugaan korupsi laptop 9,9 triliun rupiah. Mendikbudristek era pemerintahan Joko Widodo itu menyatakan siap memberi bukti bila tiada yang disalahi dalam proyek pengadaan laptop Chromebook di masa jabatannya. Apalagi menurut Nadiem, realisasi program ini sudah melalui proses asistensi lembaga penegak hukum, termasuk Kejaksaan Agung. Proyek laptop Chrome itu pun katanya memiliki maksud mulia, membantu mereka yang kesulitan belajar daring di tengah deraan pandemi COVID-19. Di tahun 2020, krisis pandemi COVID-19 bukan hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi juga menjadi krisis pendidikan. Kemendikbudristek harus melakukan mitigasi dengan secepat dan seefektif mungkin agar bahaya learning loss atau hilangnya pembelajaran bisa kita tekan. Sehingga program pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang termasuk laptop adalah bagian dari upaya mitigasi resiko pandemi untuk memastikan pembelajaran murid-murid kita tetap berlangsung. Dugaan korupsi laptop orang dekat Nadiem bermula dari temuan Kejagung, adanya indikasi pemufakatan jahat sejumlah pihak yang terlibat dalam perencanaan hingga pelaksanaan proyek digitalisasi pendidikan periode 2019 hingga 2022. Kejagung mengendus aroma busuk kong kali kong antara pihak tertentu dengan tim kajian teknis yang merekomendasikan laptop berbasis sistem operasi Chrome bisa memenangi proyek. Padahal berdasarkan evaluasi sebelumnya, penggunaan Chromebook dinilai kurang sesuai dengan sistem pendidikan di Indonesia. Sebelumnya pada 2019, Kemendikbudristek telah menguji coba 1.000 unit Chromebook. Hasil uji yang mengatakan ini tidak layak karena internet Indonesia kan tidak tercover secara merata kan, sehingga ketika digunakan Chrome yang terjadi ya ngambek ini alat ini ngambek. Ya bisa digunakan mungkin juga hanya di kota-kota besar, tapi di kota-kota yang lainnya ya internetnya yang jangankan ngomongin internet, kita ngomongin gedung aja mau rubuh itu juga sudah banyak kita ngomongin soal Chrome kan, itu kan jadi persoalan. Dari data Kejagung, total pengadaan laptop ini mencapai 9,98 triliun rupiah. Dana ini dari dua sumber utama, yakni 3,582 triliun rupiah dari dana satuan pendidikan dan sekitar 6,399 triliun rupiah berasal dari dana alokasi khusus. Nah, sejak awal kan kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan kasus posisi pengadaan Chromebook ini kan dari tim teknis di awal merekomendasikan supaya ini lebih kepada pemanfaatan sistem Windows kan, tetapi ini dirubah menjadi pengadaannya dengan sistem Chromebook. Nah, itu dia. Nah, jajaran Jamdatun melihat bahwa supaya ini dilakukan melalui mekanisme hukum yang benar, ya, dengan melakukan perbandingan-perbandingan
antara berbagai produk, ya, bahwa dilaksanakan atau tidak, inilah yang tentunya bagian dari penyidikan ini. Kami dari awal proses mengundang Jamdatun, mengundang Kejaksaan untuk mengawal dan mendampingi proses ini agar proses ini terjadi secara aman dan semua peraturan telah terpenuhi. Di luar itu pun kami melakukan, Kemendikbudristek melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli di dalam proses pengadaan ini. Jadi sudah berbagai macam jalur yang ditempuh untuk memastikan bahwa pengadaan sebesar ini yang memang selalu kami mengetahui dari awal pasti ada resikonya, dikawal dengan berbagai instansi. Kejagung kini telah memanggil 3 staf khusus Nadiem Makarim. Ketiganya yakni Fiona Handayani, Juris Tan, Ibrahim Arif. Kejagung telah mencekal ketiganya. Mereka ini kan hanya sebatas gimana pimpinan dan pegawai, tidak ada karena kedekatan kesal gimana, nggak ada. Yang direkrut berdasarkan memang profesionalitas, tidak ada direkrut karena kita berteman, mereka nggak gitu. Sistem perekrutan juga jelas kok. Nadiem tegas menyatakan bila dirinya tak pernah menoleransi korupsi. Nadiem menyebut dirinya mendukung proses hukum dan siap bersaksi bila diperlukan. Saya siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Saya percaya bahwa proses hukum yang adil akan dapat memilah antara kebijakan mana yang dijalankan dengan itikat baik dan mana yang berpotensi menyimpang dalam pelaksanaannya. Saya tidak pernah menoleransi praktik korupsi dalam bentuk apapun. Memang dibutuhkan kerja keras penyidik untuk membuktikan praktik pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop di era Nadiem memimpin. Seluruh pihak yang terlibat proyek harus diperiksa, termasuk vendor Chromebook. Kami juga berharap Kementerian Pendidikan hari ini juga tidak cuci tangan dengan menyebut bahwa pengadaan laptop Kemendikbud ini adalah satu pengadaan yang selesai di eranya Pak Nadiem begitu ya. Tapi ini harus dilihat, mereka atau Kementerian Pendidikan seharusnya melakukan audit atau evaluasi terhadap keberhasilan atau efektivitas, efisiensi dari pengadaan laptop itu sendiri. Program yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan soal digitalisasi pendidikan, hari ini kabarnya bagaimana? Ini korupsi di lingkungan pendidikan. Ingat loh, pendidikan itu sebagai soko guru dan menyangkut kepentingan bangsa. Pendidikan menyangkut keteladanan. Bagaimana kita bisa memberikan keteladanan kalau kementeriannya korupsi? Nah, disinilah saya kira sebagai bentuk penegak hukum harus objektif, total, sehingga di